Set, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halawatun Nufus dengan NIM 2021-6213. Kali ini saya akan membahas tentang bangun ruang sisi datar khususnya pada balok dan limas. Oke, langsung aja masuk ke pembahasannya. Jadi, apa sih balok itu? Balok adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 3 pasang persegi panjang yang saling berhadapan. Namun, tidak semua sisinya sama besar. Nah, apa bedanya dengan kubus? Jadi, kalau kubus semua sisinya sama besar, sedangkan balok tidak. Balok itu bisa digambarkan seperti ini. Ini adalah balok ABCD EFGH. Bagian rusuk yang mendatar, ini disebut panjang balok. Bagian rusuk yang ke belakang, ini disebut lebar balok. Dan bagian rusuk yang ke atas, ini disebut tinggi balok. Nah, sebenarnya jika balok ini dibuka, maka bentuknya akan seperti ini. Dan ini yang dinamakan jaring-jaring balok. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur pada balok. Jadi, balok ini memiliki 6 sisi, tapi tidak semuanya sama besar, hanya sisi yang berhadapan saja yang sama besar. Contohnya adalah sisi bawah sama dengan sisi atas, atau kita bisa menyebutnya dengan sisi ABCD sama dengan sisi EFGH. Lalu, sisi depan sama dengan sisi belakang, atau kita bisa menyebutnya dengan sisi ABFE sama dengan sisi DCGH. Dan sisi kanan sama dengan sisi kiri, atau kita bisa menyebutnya dengan sisi BCGF sama dengan sisi ADHE. Selanjutnya, balok ini memiliki 12 rusuk, yakni rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, rusuk HE, rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, dan rusuk DH. Dan balok ini juga memiliki 8 titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Luas permukaan dan volume balok. Luas permukaan berarti luas seluruh permukaan yang menutupi si balok ini. Kita udah tahu bahwa balok ini terdiri dari 6 buah persegi panjang yang dihubungkan. Berarti, luas permukaan balok adalah jumlah dari luas ke-6 persegi panjang ini, yaitu sisi bawah, ditambah sisi atas, ditambah sisi depan, ditambah sisi belakang, ditambah sisi kanan, dan ditambah sisi kiri. Kita tandain dulu, yang ini kan panjang balok, yang ini lebar balok, dan yang ini tinggi balok. Kita fokus ke sisi bawah dulu ya. Luasnya kan P kali L. Karena sisi atas juga sama dengan sisi bawah, maka sisi atas luasnya juga P kali L. Lanjut, sisi depan kan luasnya P kali T. Jadi, sisi yang di belakang luasnya juga P kali T. Dan sisi kanan luasnya L kali T. Maka sisi kiri juga sama luasnya, yaitu L kali T. Nah, karena ada yang sama, maka kita perpendek aja rumusnya menjadi 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Nah, jadi ini adalah rumus dari luas permukaan balok. Sekarang kita bahas volume baloknya. Kalau volume berarti sama dengan isi atau kapasitasnya. Nah, untuk mencari volume baloknya, kita cukup mengalihkan luas alasnya dengan tinggi baloknya. Balok kan alasnya persegi panjang, maka luasnya adalah panjang kali lebar, lalu kita kalikan dengan tingginya. Maka volume balok adalah P kali L kali T, atau panjang kali lebar kali tinggi. Oke, kita masuk ke bangun yang kedua, yaitu limas. Apa sih limas itu? Jadi,
limas adalah bangun ruang sisi datar yang tersusun atas sebuah alas segi N dan sisi tegak segitiga yang bertemu pada satu titik di puncaknya. Jumlah sisi tegak limas mengikuti jumlah segi alasnya. Nah, sekarang kita akan bahas tinggi limasnya. Konsep tinggi ini penting banget ya, terutama nanti ketika kita mau mencari volume limas. Jadi, tinggi limas itu adalah jarak dari titik puncak limasnya ke alasnya secara tegak lurus. Macam-macam limas yaitu limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6, dan yang lain-lain. Dinamakan limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Jika alasnya berbentuk segi 4, maka dinamakan limas segi 4, dan seterusnya. Nah, unsur-unsur pada limas tergantung pada bentuk alasnya ya. Untuk setiap limas segi N, maka limas itu memiliki N plus 1 buah sisi. Lalu, memiliki 2N buah rusuk. Lalu memiliki N plus 1 buah titik sudut, dan yang terakhir memiliki N buah sisi tegak berbentuk segitiga. Oke, kita akan coba ke limas segi 4 yang di atas ya. Yang pertama kita cek sisinya. Rumusnya kan N plus 1. Karena limas di atas adalah limas segi 4, maka N-nya adalah 4. Jadi sisinya ada 4 plus 1, yang berarti sisinya ada 5. Yaitu sisi alasnya dan 4 buah sisi tegaknya. Selanjutnya kita cek rusuknya. Rumusnya kan 2N, berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi limas segi 4 memiliki 8 rusuk. Kita cek di gambarnya, yaitu ada rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk TA, rusuk TB, rusuk TC, dan rusuk TD. Ternyata cocok ya, ada 8 rusuk. Lanjut, yang ketiga kita akan cek titik sudutnya. Rumusnya kan N plus 1, berarti 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kita lihat di gambarnya apakah benar ada 5 titik sudut. Di gambar ini terdapat titik sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, dan sudut T, dan benar jumlahnya ada 5 titik sudut. Nah, yang terakhir kita mau cek sisi tegaknya. Di rumusnya kan N, berarti sisi tegaknya ini ada 4, yaitu sisi TAB, sisi TBC, sisi TCD, dan sisi TAD. Luas permukaan dan volume limas. Luas permukaan berarti luas seluruh permukaan yang menutupi si limas ini. Berarti kita cari luas alasnya, lalu ditambahkan dengan luas seluruh sisi tegaknya. Rumusnya yaitu luas alas ditambah luas seluruh sisi tegak. Sekarang kita ke rumus volume limas. Kalau volume berarti isi atau kapasitasnya. Jadi rumus volume limas ini adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Miskonsepsi dan kesulitan-kesulitan. Miskonsepsi pada materi ini yaitu siswa seringkali salah mengartikan apa itu sisi dan rusuk. Yang kedua, siswa menganggap semua sisi pada balok besarnya sama. Dan saat mencari luas sisi tegak, siswa seringkali menggunakan tinggi dari limas, bukan dari tinggi sisi tegaknya. Selanjutnya yaitu kesulitan-kesulitan yang sering dialami siswa. Yang pertama, siswa seringkali kesulitan dalam mencari luas permukaan limas karena tinggi dari sisi tegaknya belum diketahui. Yang kedua, siswa seringkali kesulitan dalam mengerjakan soal yang sudah diketahui luas permukaannya dan berisi perintah mencari salah satu sisi balok, entah itu panjang atau lebar atau tinggi dari balok tersebut. Oke, agar lebih paham tentang materi yang sudah dijelaskan, kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama yaitu
Suatu balok memiliki luas permukaan 208 cm persegi. Jika lebar dan tinggi balok masing-masing 8 cm dan 6 cm, tentukan panjang balok tersebut. Baik, dari soal ini yang dapat diketahui yaitu luas permukaannya adalah 208. Lebarnya yaitu 8 dan tingginya adalah 6 cm. Untuk mempermudah menjawab soal, kita cari dulu P kali L-nya, P kali T-nya, dan L kali T-nya. P kali L-nya yaitu P dikali 8 sama dengan 8P. P kali T-nya yaitu P dikali 6 sama dengan 6P. Dan L kali T-nya yaitu 8 dikali 6 sama dengan 48. Karena di sini yang ditanyakan panjang balok, maka kita dapat menggunakan rumus luas permukaan balok, yaitu 2 dikali P kali L ditambah P kali T dan ditambah L kali T. Nah, di sini kan luas permukaannya sudah diketahui, kita masukkan aja 208 sama dengan 2 dikali PL-nya 8P, PT-nya itu 6P, dan LT-nya 48. Lalu 208 ini dibagi 2 sama dengan 8P ditambah 6P ditambah 48. Lalu 208 dibagi 2 ini hasilnya 104 sama dengan 14P ditambah 48. Selanjutnya 14P sama dengan 104 dikurangi 48. Ini pindah ruas. Lalu 14P sama dengan 104 dikurangi 48 itu kan sama dengan 56. Jadi P sama dengan 56 dibagi 14 yaitu 4 cm. Jadi panjang balok tersebut yaitu 4 cm. Oke, kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Volume sebuah limas adalah 640 meter kubik dan tingginya 12 meter. Berapakah luas alasnya? Jadi dari soal ini yang diketahui yaitu volume dari limas sama dengan 640 meter kubik dan tingginya 12 meter. Jadi yang ditanya berapakah luasnya? Kita dapat menggunakan rumus volume limas yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Volumenya kan sudah diketahui yaitu 640. Sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tingginya sudah diketahui yaitu 12. Jadi kita pindah ruaskan. Ini kan 1/3 kalau pindah ruas ke kiri menjadi perkalian. Jadi 640 dikali 3 dan 12 ini pindah ke ruas kiri juga menjadi pembagian. Jadi 640 dikali 3 dibagi 12 sama dengan luas alas. Jadi kita tukar biar gampang, luas alasnya ditaruh sebelah kiri. Luas alasnya ini 640 dikali 3 sama dengan 1920. Lalu dibagi 12. Jadi luas alasnya adalah 160 meter persegi. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Sebuah limas mempunyai alas berbentuk persegi. Keliling alas limas 96 cm, sedangkan tingginya 16 cm. Luas seluruh permukaan limas adalah yang diketahui yaitu keliling alasnya sama dengan 96 cm. Keliling alas limas. Kan alas limasnya ini kan berbentuk persegi. Jadi keliling persegi itu rumusnya 4 kali S. Jadi kita dapatkan S sama dengan K per 4. S ini adalah sisi ya. Sisi. Jadi S sama dengan K kelilingnya kan sudah diketahui. 96 dibagi 4. Jadi sisinya adalah 24 cm. Selanjutnya yang diketahui yaitu tingginya 16 cm. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah
luas seluruh permukaan limas, maka kita membutuhkan luas alas dan luas seluruh sisi tegaknya. Jadi kita cari terlebih dahulu luas alasnya. Karena alasnya ini persegi, maka kita menggunakan rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Karena sisinya sudah diketahui, yaitu 24, maka 24 dikali 24 sama dengan 576 cm persegi. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari luas seluruh sisi tegaknya. Sisi tegaknya ini kan berbentuk segitiga, berarti kita mencari luasnya dengan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, di gambar ini, dari soal ini, yang diketahui hanya tinggi dari limasnya, bukan tinggi dari sisi tegaknya. Jadi, kita harus mencari terlebih dahulu tinggi dari sisi tegaknya. Kita misalkan dengan A. Nah, di sini saya sudah buatkan gambarnya. Tingginya adalah 16 cm, tinggi dari limasnya. Dan ini adalah setengah dari panjang limasnya, yaitu 12. Kan awalnya 24. Setengahnya jadi 12 cm. Nah, untuk mencari tingginya, tinggi dari sisi tegaknya, kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi A sama dengan akar 256 ditambah 144. Dan A sama dengan akar 400, dan A hasilnya adalah 20 cm. Lalu kita masuk ke luas sisi tegaknya, setengah kali alas kali tinggi. Karena sudah diketahui semuanya, maka tinggal kita masukkan, yaitu setengah dikali alasnya adalah 24, dikali tingginya adalah 20 cm, dan dikali 4 ini karena banyak sisi tegaknya itu adalah 4. Jadi hasilnya yaitu 960 cm persegi. Nah, langsung kita masuk ke rumus luas permukaan limas. Rumusnya luas alas ditambah luas seluruh sisi tegak. Karena kita sudah mencari sebelumnya, jadi kita tinggal masukin aja luas alasnya itu 576 cm persegi, dan luas seluruh sisi tegaknya yaitu 960 cm persegi. Jadi luas seluruh permukaan limas yaitu 1536 cm persegi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.